Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman peserta bakti sosial yang diadakan oleh DPC PT GMI Kota Cimahi, saya ucapkan selamat datang untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tini Hartini selaku penanggung jawab dari pelaksanaan bakti sosial secara virtual yang diadakan atau yang diselenggarakan oleh DPC PT GMI Kota Cimahi. Adapun tema dari bakti sosial ini adalah dengan makanan yang sehat dan bergizi akan dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana teknik baksos yang akan dilakukan oleh teman-teman sejawat terapis gigi dan mulut. Untuk metode baksos bisa dilakukan dengan cara langsung ataupun dengan cara virtual. Tentunya untuk metode secara langsung kita harus memperhatikan protokol kesehatan kepada kita peserta audiens yang akan mengikuti baksos tersebut. Baik, teknik baksos ini dipahami agar pada pelaksanaannya lebih mempermudah teman-teman sejawat terapis gigi dan mulut untuk melaksanakan baksosnya. Pertama-tama, mari kita siapkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan untuk teman-teman sejawat terapis gigi dan mulut dalam pelaksanaan bakti sosial ini. Di antaranya adalah masker, hand sanitizer, model gigi, sikat gigi, dan bisa menggunakan flip chart, flashcard, ataupun pamflet ini untuk diberikan langsung kepada audiens.
Demikianlah teknis pelaksanaan bakti sosial ini. Mudah-mudahan video yang sudah ditayangkan bisa membantu teman-teman sejawat terapis gigi dan mulut agar lebih mempermudah dalam pelaksanaan bakti sosial ini. Dan mudah-mudahan bakti sosial ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dari pelaksanaan kegiatan Baksos virtual ini. Teman-teman sejawat terapis gigi dan mulut bisa dengan mengirimkan rekaman video atau foto yang langsung ke link yang sudah dibagikan. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih memberikan pencerahan bagi yang bertanya, dan mudah-mudahan juga kegiatan bakti sosialnya akan lebih dilaksanakan dengan lancar. Amin. Yang pertama, bagaimana jika peserta bakti sosial adalah TGM yang bekerja di rumah sakit yang tidak terlibat berperan kegiatan-kegiatan pada masyarakat? Nah, saya mencoba menjawab adalah bahwa TGM yang bekerja di rumah sakit bisa melakukan bakti sosial, khususnya di sini penyuluhan kepada pasien yang datang. Apabila karena sekarang masih dalam pandemi, maka teman-teman sejawat terapis gigi dan mulut silahkan memilih waktu dan sasarannya kepada siapa. Setelah itu silahkan dilakukan secara virtual. Secara virtual di sini adalah teman-teman melakukan kegiatan penyuluhan kepada sasaran dengan menggunakan media komunikasi yang dimiliki oleh teman-teman dan sasarannya. Mungkin itu ya. Kalau secara langsung teman-teman TGM yang bekerja di rumah sakit bisa langsung ke pasien yang datang untuk berobat atau untuk kontrol kesehatan giginya, yang tentu saja dengan masa pandemi sekarang ini lebih memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin itu ya pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan pertama. Mudah-mudahan puas dan bisa menjawab pertanyaan bagi yang bertanya. Ya, selanjutnya yang kedua, baksos ini di tempat masing-masing. Apakah harus ada bukti atau bentuk laporannya yang harus disetorkan dan dilakukan secara pribadi atau individu, atau boleh kelompok? Kemana gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa baksos ini pada akhirnya dilaksanakan di tempat masing-masing. Bukti kegiatannya bisa berbentuk foto atau video yang tentunya harus dilaporkan ketika teman-teman melakukan kegiatannya. Dilaporkannya kemana? Ke link yang sudah disediakan. Gitu ya. Untuk dilakukannya bisa secara individu ataupun kelompok. Yang terpenting adalah bahwa sasaran atau audiens itu tidak berkebutuhan khusus atau termasuk ke dalam kelompok KBK. Mungkin itu ya. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk bisa menyadarkan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak balita, dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anaknya? Tentu saja kalau untuk menyadarkan masyarakat, baik itu ibu-ibu ataupun anak-anak ataupun anak balita, semuanya masyarakat, tentunya kita sebagai terapis gigi dan mulut melakukan penyuluhannya itu tidak satu kali, melainkan harus berkali-kali, karena seperti
dengan tujuan dari bakti sosial itu adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut yang nantinya akan meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat Indonesia. Pada masyarakat artinya pada seluruh masyarakat, dan memberikan ilmu pengetahuan di sini untuk memberikan bahwa sangat penting pemeliharaan kesehatan gigi ini sehingga dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pelaksanaan dari pola hidup bersih dan sehat. Itu ya. Semoga bisa puas dengan jawabannya. Selanjutnya, bagaimana tata cara mengikuti virtual Baksos ini? Tadi setelah disebutkan ya dari awal sampai akhir, silahkan yang bertanya ini dibaca lagi sehingga lebih dipahami. Selanjutnya, apakah Baksos ini bisa diikuti oleh orang lain selain perawat gigi? Untuk sekarang karena kita yang melakukannya dari atau yang mengadakannya atau yang menyelenggarakannya dari Persatuan Terapis Gigi dan Mulut, dan untuk diikuti oleh peserta atau oleh anggota dari seluruh terapis gigi dan mulut, maka ini dilakukan hanya sekarang oleh perawat gigi atau terapis gigi dan mulut. Yang dimaksud dengan Baksos virtual seperti apa? Contohnya gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan Baksos virtual adalah dalam hal ini kita memberikan promotif atau penyuluhan. Ini hanya sifatnya saja yang virtual, yaitu dengan menggunakan media sosial yang dimiliki oleh peserta Baksos ataupun oleh sasarannya. Itu. Selanjutnya, mohon kalau ada kendala dibantu. Siap, silahkan langsung aja teman-teman menghubungi CP-nya atau panitianya. Selanjutnya, apakah Baksosnya berupa penyuluhan atau pemeriksaan saja? Penyuluhan saja. Selanjutnya, apakah bakti sosialnya harus ke yang berkebutuhan khusus? Nggak bisa ke orang-orang di jalanan. Ini mungkin begini ya, artinya berkebutuhan khusus itu masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus di sini adalah harus didampingi oleh orang-orang terdekatnya, seperti oleh orang tuanya, seperti oleh saudaranya atau kakaknya. Itu. Jadi berkebutuhan khusus ini di sini lebih diartikan kepada orang-orang atau masyarakat yang golongan inklusi, yang seperti itu. Ya, selanjutnya, bagaimana gambaran garis besar kegiatan Baksos virtual? Karena baru pertama kali ikut. Tadi sudah ya. Bagaimana gambaran garis besarnya? Silahkan teman-teman klik di materi, atau untuk lebih jelasnya silahkan di-download. Misalnya acaranya sudah berjalan, terus jaringannya jelek gimana, atau belum bisa isi daftar hadir, apakah masih bisa menyusul isi absen. Jadi gini, teman-teman mungkin kalau misalnya sudah merencanakan akan mengikuti kegiatan yang sifatnya virtual, jadi teman-teman harus memilih tempat yang pertama, silahkan diperiksa kuota, apakah kuotanya masih mencukupi. Yang kedua, silahkan mencari tempat, apakah wifi-nya bisa diterima dengan baik. Nah, apabila sudah
sudah kuotanya sudah ada, wifi-nya sudah bagus, yang pertama teman-teman lakukan adalah silahkan isi daftar hadir. Iya, kalau daftar hadir ini mungkin sebelum diisi lalu jaringannya jelek misal atau kuotanya habis, silahkan teman-teman isi kuotanya lagi dan cari tempat yang bagus wifi-nya. Setelah itu ketika acaranya masih ada, silahkan langsung mengisi absen. Mungkin itu ya teman-teman, pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami, dan mudah-mudahan setelah dipahami kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh teman-teman di tempatnya masing-masing bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.